Kita punya prinsip anak Tuhan tuh menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Pertanyaan berikut dari Ferry Sesiono. Ya, Ferry Sesiono. Apakah para hamba Tuhan yang mengajarkan doktrin yang mendasar seperti tentang ketuhanan atau keilahian Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, apakah mereka masih layak disebut sebagai saudara seiman? Bukankah ada tertulis di kitab suci bahwa terkutuklah mereka? Apalagi mereka sudah ditegur dan diberitahukan yang benar, namun mereka tetap tegar tengkuk pada ajaran mereka. Bahkan mereka mengolok-olok ajaran yang benar. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta? Apakah mereka layak disebut saudara seiman? Tidak layak disebut saudara seiman. Ya. Tapi mereka harus diingatkan dulu seperti yang Anda tanyakan Saudara Ferry, bahwa sudah diingatkan, tapi Anda juga bagus ya. Saya pikir Anda bukan orang sembarang, Anda orang yang mengikuti pengajaran dengan baik. Makanya Anda lihat dia punya langkah-langkah, step-stepnya itu diingatkan dulu. Tidak serta-merta kita langsung pasang label sesat lalu kita buang dia sama sekali. Tunggu dulu. Kan ada orang yang memang dia sesat karena dia tidak sadar bahwa dia sedang disesatkan, dia tidak sadar bahwa dia sedang ditunggangi setan. Nah, menurut saya ini memang kita harus tolong dia sebisa mungkin. Tapi kalau kita tolong dia tidak mau, nah ini yang repot ya. Saya ingat Tuhan berfirman ya kepada Paulus, lalu Paulus tulis kepada Titus, dia bilang begini di dalam Titus 3 ayat 10. Ini kalau sudah ngomong-ngomong tidak dengar, jauhi dia. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, itu memang itu perintah. Jadi kita jangan buang-buang waktu, takutnya buang mutiara di babi. Ya, makanya Ferry yang tanya ini, saya tidak kenal Anda tapi Anda luar biasa loh. Lalu kalau orang seperti ini bukan benci, tapi karena sudah menjauhi dia. Bahkan Alkitab bilang kalau bisa jangan tegur sapa dia. 2 Yohanes mulai ayat 9. 2 Yohanes 1 pasal mulai ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Terus jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Makanya kenapa saya bilang kalau saksi Yehova pergi ke rumah Anda jangan bikin teh, siap kue, makan nasi padang. Itu cari hal tuh. Kita tidak pukul dia tapi tegas. Alkitab bilang penyesat, ika batu kilangan buang di laut. Itu tidak perlu dipraktekkan lurus-lurus. Tapi maksud ayat itu ialah tegas. Jangan bangun komunikasi. Cari hal itu. Ini ayat bilang janganlah memberi salam kepadanya. Anda bukan tidak mengampuni orang, bukan. Anda sedang taat Tuhan. Dan sikap hati seperti itu bukan jenis membenci, bukan. Kita punya prinsip anak Tuhan tuh menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Dia injak-injak ajaran Alkitab lalu kita welcome kepada dia. Apalagi sesuai dengan pertanyaan Pak Ferry ini orang nih dia secara sengaja memutarbalikan doktrin. Jangan beri salam kepadanya. Kalau beri salam bagaimana? 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Itu masalahnya. Saudara, seperti toleransi nih. Banyak orang nih terlalu bermain perasaan di sini. Makanya ini juga memang gampang-gampang susah ya. Itulah kalau banyak tahu Alkitab, lebih banyak tahu siapa yang sesat. Berarti kawan tambah kurang. Jadi maksudnya ayat-ayat ini dimaknai ialah memang tidak bisa kita toleransi bahwa dia saudara, tidak mungkin. Begitu ya. Kita jangan welcome dengan dia. Tapi kalau di awal-awal nasihati dulu, tidak mau dengar, banyak orang yang mau dengar, ya kita urus yang mau dengar.